Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Puji Tuhan, pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam program Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma. Sebelum kita memulai kegiatan dan aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita sisihkan waktu sejenak untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur oleh karena kasih setiamu yang telah menyertai, menolong, membimbing kami. Sepanjang malam kami istirahat tidur dan pagi ini kami dibangunkan Tuhan dengan penuh sukacita. Sebelum kami memulai kegiatan kami Tuhan, kami mohon Engkau hadir menguasai hati pikiran kami untuk mengerti, memahami firman Allah yang sesaat lagi kami akan baca bersama. Tuhan tolong kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu dan mampukan kami untuk melakukannya di dalam hidup kami hari lepas hari. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami siap menyambut firman Allah. Amin. 1 Samuel pasal 16 ayat 7, firman Tuhan demikian. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara-saudara, tema renungan bagi kita pagi hari ini adalah menilai orang. Tentunya manusia wajar saja bila mana setiap saat selalu memberikan penilaian-penilaian spontan kepada orang lain. Melihat orang lain yang memakai baju baru, memakai mobil baru, atau apa saja, pasti dalam pikiran seseorang akan memberikan penilaian. Mungkinkah orang itu orang kaya, mungkin dia lagi dapat bonus, atau alasan-alasan apapun yang kita boleh berikan untuk menilai orang lain. Bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini, dalam kemajuan teknologi, kita bisa dan biasa belanja online. Dan di dalam aplikasi, baik itu Tokopedia atau Shopee, selalu diminta kita untuk memberikan penilaian terhadap belanjaan yang kita pesan dan kita order, juga kepada para kurir yang mengantar pesanan kita. Kita memberikan penilaian 1 bintang, 2, 3, atau 5 bintang. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, tentu kebiasaan-kebiasaan ini secara otomatis ada dan muncul di dalam kehidupan kita manusia setiap saat. Namun firman Tuhan pagi hari ini memberikan kita sesuatu pemahaman. Apa yang dilihat oleh manusia yang ada di depan mata, itu sangat berbeda dengan apa yang dilihat oleh Tuhan. Sama halnya ketika Nabi Samuel diperintahkan Tuhan untuk memilih Raja Israel pengganti Saul. Oleh karena Saul telah melakukan hal yang tidak baik di mata Tuhan. Dia mengutamakan kepentingan pribadinya dan meninggalkan Tuhan, sehingga Allah menyampaikan kepada Nabi Samuel untuk memilih seorang dari anak-anak Isai sebagai pengganti Saul, raja orang Israel. Bapak Ibu Saudara, ketika Nabi Samuel melakukan hal ini, maka ia menggunakan logika manusianya. Wajar saja, manusia biasa. Samuel adalah manusia biasa. Ia memilih dari beberapa anak-anak Isa itu dari segi yang kelihatan. Tampangnya, parasnya, gantengnya, cakepnya, bahkan postur tubuhnya. Tetapi semua itu Tuhan katakan kepada Nabi Samuel, itu bukan dia. Tetapi ketika habis dari ketujuh anaknya itu, kalau kita melihat dalam kisah ini, Nabi Samuel menanyakan kepada Isai, apakah ada anakmu yang lain? Ada ternyata seorang anak yang tidak diperhitungkan. Dia di padang sebagai gembala hewan. Dan Nabi Samuel mengatakan bahwa panggillah. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah yang dipilih Tuhan. Dia sampaikan kepada Nabi Samuel, inilah dia. Nah, dengarkanlah Bapak Ibu Saudara-saudara di dalam ayat yang ke-7, khususnya di bagian B ini. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah.
Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara-saudara, pagi hari ini kita diingatkan bahwa jangan kita terpesona dengan apa yang ada di depan mata kita. Tetapi mari kita melihat sejauh mana di dalam hati kita. Justru itulah yang dilihat dan diperhitungkan oleh Allah. Ingat, Daud dipilih oleh Allah bukan karena apa yang terlihat oleh mata, tetapi Tuhan memilih Daud dari hatinya. Dia mempersiapkan Daud menjadi seorang pemimpin yang besar, menjadi seorang raja bagi umatnya, menjadi contoh dan teladan bagi kehidupan orang percaya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari juga ada istilah yang mengatakan, Bapak Ibu, bahwa don't judge a book by cover. Artinya jangan kita menilai sesuatu buku itu hanya dari sampulnya saja, tanpa melihat terlebih dahulu isi dari buku itu. Sehingga firman Tuhan ini sangat baik dan relevan dalam kehidupan kita di zaman ini. Hendaknya kita menilai orang lain dari sudut pandangnya Tuhan. Jangan kita melihat apa yang kelihatan, yang tampak, yang terlihat, tetapi mari kita melihat dari sudut pandang Tuhan. Kalau Tuhan memanggil seseorang, mempercayakan seseorang, Tuhan pasti melihat hati kita. Dan ketika Ia memanggil seseorang dengan kriterianya Tuhan sendiri, Ia sendiri yang akan memperlengkapinya dengan hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita menjalani hari ini dengan penuh syukur dan sukacita. Terlebih di hari ini kita sudah memasuki hari keempat di bulan yang baru, November 2023. Majelis GKPO Halim Perdana Kusuma sedang mengikuti retreat yang berjudul Erat Bersatu dan Sehati Sepikir. Tentunya ini kita laksanakan, kita lakukan untuk membangun komitmen kita bersama untuk lebih lagi mengenal satu dengan yang lain untuk melayani Tuhan. Sehingga pelayanan yang sudah Tuhan percayakan bagi kita di GKPO Halim Perdana Kusuma semakin hari semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami di saat pagi hari ini, bahwa apa yang dilihat manusia itu berbeda dengan apa yang dilihat oleh Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat hati. Tuhan, tolong kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh aplikasikan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati kami semua umat Tuhan, jemaat Tuhan, dalam berbagai macam pergumulan kami. Yang sakit, Tuhan Yesus, Engkau jamah dan Engkau sembuhkan. Yang memiliki pergumulan, Engkau berikan jalan keluar, dan Engkau berikan damai dan sukacita, sehingga pengharapan kami hanya tertuju kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.